Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MDN Traventuring, channel yang salah satunya membahas tentang sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat muslim di dunia. Sekitar 89% penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Mengenai tempat asal penyebar agama Islam di Indonesia, di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur Suryanegara mengiktisarkan teori masuknya Islam dalam 3 teori besar. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, selatan India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Para pedagang Muslim asal Gujarat diyakini sebagai pembawa risalah Islam ke Nusantara. Pada abad ke-13, mereka telah memulai menyebarkan Islam yang dimulai dari tanah Aceh. Sehingga kini tanah Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah. Kedua, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Para pedagang Arab melalui perjalanan panjang dengan singgah di beberapa tempat seperti Kanton Cina hingga tiba di Indonesia. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Bangsa Persia yang menguasai Jazirah Timur Tengah dikenal sebagai penjelajah lautan yang mengembara ke berbagai penjuru untuk menyebarkan pengaruhnya. Fakta lain yang memperkuat yakni banyaknya ungkapan dan kata-kata Persia dalam hikayat-hikayat Melayu, Aceh, dan Jawa. Ini membuktikan bahwa pedagang Persia memiliki pengaruh terhadap masuknya Islam di Indonesia. Selain itu pula, temuan Marco Polo di Kerajaan Perlak di wilayah Aceh Timur dan Sumatera Utara juga menyatakan sebagai dampak interaksi orang-orang yang telah mengenal Islam pada masa itu. Selama masa-masa tersebut, dinyatakan oleh Van Leeuwen dan Schreeke bahwa penyebaran Islam lebih terbantu oleh faktor-faktor politik alih-alih berniaga. Dengan motif perdagangan hingga menjadikan
penyebaran agama Islam dapat memasuki Indonesia. Pandangan lain dari E.H. Jones dan S.K. Fatimi menyebutkan penyebaran Islam bertumpu pada imam-imam sufi yang cakap dalam soal kebatinan dan bersedia menggunakan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dan mengisinya kembali dengan semangat yang lebih Islami. Seorang sejarawan dan ulama besar, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal Hamka, berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi, sebuah naskah Tiongkok mengabarkan bahwa menemukan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera. Pernyataan yang hampir senada dikemukakan oleh Thomas Walker Arnold bahwa mungkin Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad-abad awal Hijriah. Meskipun kepulauan Indonesia telah disebut-sebut dalam tulisan ahli-ahli bumi Arab, di dalam Tarikh Cina telah disebutkan pada 674 Masehi orang-orang Arab telah menetap di pantai barat Sumatera. Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, semasa pemerintahan Khalifah Islam Utsman bin Affan, memerintahkan mengirimkan utusannya Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara, yang saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga, masuk Islam. Selain itu, fakta yang juga tidak bisa diabaikan adalah bahwa adanya kitab Isharul Haq fi Silsilah Raja Verlak yang ditulis Abu Ishaq Al-Makrani Al-Fasi yang berasal dari daerah Makran, Balochistan, menyebutkan bahwa kerajaan Perlak didirikan pada 225 Hijriah atau 847 Masehi diperintah berturut-turut oleh 8 sultan. Bukti lain memperlihatkan telah munculnya Islam pada masa awal dengan bukti Tarikh Nisan Fatimah binti Maimun 1082 Masehi di Gresik. Untuk menjelaskan bagaimana metode penyebaran Islam di Indonesia, Thomas Walker Arnold mengutip catatan yang dikutip dari C. Semper bahwa para pedagang Muslim menggunakan bahasa dan adat istiadat orang tempatan. Setelah mengadakan pernikahan dengan orang setempat, pembebasan budak, maka ia mengadakan perserikatan dan tak lupa tetap memelihara hubungan persahabatan dengan golongan aristokrat yang juga telah mendukung kebebasannya. Para pedagang ini tidaklah datang sebagai penyerang, tidak pula memakai pedang, ataupun memakai kelas atas guna menekan kaula-kaula rakyat. Namun dakwah dilakukan dengan kecerdasan dan harta perdagangan yang mereka punya lebih mereka utamakan untuk modal dakwah. Selama masa abad-abad pertengahan ini, pedagang-pedagang Muslim turut memberi andil dalam bertumbuhnya perdagangan dan kota-kota yang terlibat di sana. Bersamaan dengan kegiatan dagang orang Tionghoa dari dinasti Ming, Gresik, Malaka, dan Makassar berubah dari kampung kecil menjadi kota-kota besar dengan penduduk 50.000 jiwa. Begitupun untuk Aceh, Patani, dan Banten. Demikianlah sejarah awal mula masuknya Islam di Indonesia. Pada bagian selanjutnya, kami akan menceritakan tentang persebaran Islam di pulau-pulau Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.